Selamat pagi, Dr. Hidayat. Selamat pagi. Kita mulai ya. Maaf, saya terlambat karena internetnya baru mulai bisa di sini. Oke, terima kasih pertama-tama karena saya ucapkan kepada Prof. Mondasi dan Dr. Hidayat yang bersedia hadir pada presentasi hasil praktek lapangan di Kota Depok tentang evaluasi surveillance SIV oleh Nasya. Untuk itu kepada Nasya dipersilakan untuk presentasi selama 20 menit dan kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan Nasya. Baik, terima kasih Pak Miko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya pembimbing akademik Profesor Dr. Mondastri Korip Sudaryo dan juga pembimbing lapangan Dr. Hidayat Nur Ghazali, juga PJ Mata Kuliah Dr. Triunis Miko Wahyono. Hari ini saya Nasya Syafira akan mempresentasikan hasil studi lapangan selama beberapa bulan di Dinas Kesehatan Kota Depok mengenai evaluasi sistem surveillance HIV/AIDS di Kota Depok tahun 2024. Maaf, ini harusnya 2024. Baik, selanjutnya. Latar belakang fase fase epidemi HIV hampir di seluruh wilayah Indonesia ini masih berada di fase menengah atau epidemi terkonsentrasi, belum menyebar pada populasi umum kecuali untuk daerah Papua. Untuk angka insiden HIV di Indonesia sendiri sudah mengalami penurunan yang sangat signifikan sejak tahun 2010 ke 2020. Pada 10 tahun itu dari 22 per 100.000 kasus menjadi 10 per 100.000 kasus. Tetapi ini tidak bisa dikatakan em, selesai karena masih tetap terjadi kasus-kasus baru atau insiden di beberapa provinsi seperti di Jawa Timur dengan angka yang cukup tinggi yaitu 4.867 kasus baru, di Jawa Barat 4.792 kasus baru, dan di DKI Jakarta 2.498 kasus baru. Jawa Barat sendiri menempati urutan kedua untuk insiden tertinggi di tahun 2024. Untuk Kota Depok, pada tahun 2024, insiden sebanyak 19 kasus per 100.000. Lalu peningkatan, sebenarnya untuk insiden ini menurun dibandingkan 2023, yaitu 20 kasus per 100.000. Untuk kasus AIDS meningkat dari 10 kasus, dari 3 kasus menjadi 10 kasus. Untuk prevalensi sendiri juga masih di angka 0,1%, masih di atas target RPJMD itu 0,05%. Selanjutnya. Em, apakah sistem surveillance kita ini di Indonesia ini sudah mampu menangkap keberagaman dan menjelaskan perubahan status epidemi? Apakah memang masih terfokus pada status epidemi terkonsentrasi atau sebenarnya sudah berubah? Lalu ada beberapa kelemahan komponen input seperti sumber daya petugas, adanya beban ganda untuk petugas yang dimiliki dan juga petugas yang belum mendapatkan pelatihan khusus. Em, Hasil analisis situasi penyakit yang dilakukan di tahun 2024 lalu, 2024 lalu juga menunjukkan HIV sebagai prioritas kedua. Selanjutnya, tujuan dari evaluasi ini adalah mengetahui, untuk tujuan umumnya, mengetahui gambaran pelaksanaan sistem surveillance penyakit HIV/AIDS di Kota Depok tahun 2024. Untuk tujuan khususnya, yaitu mengetahui ketercapaian tujuan pelaksanaan eh, surveillance penyakit HIV/AIDS di Kota Depok tahun 2024, lalu mengetahui gambaran aspek pertama itu struktur, fungsi utama, fungsi pendukung, dan juga atribut surveillance dalam surveillance penyakit HIV/AIDS di Kota Depok tahun 2024. Dan yang terakhir, mengetahui hambatan pelaksanaan surveillance penyakit HIV/AIDS di Kota Depok tahun 2024. Manfaat untuk bagi masyarakat diharapkan dapat merasakan peningkatan cakupan pelayanan yang lebih lengkap, sederhana, murah, dan komprehensif. Lalu bagi pemerintah daerah sebagai acuan dalam melakukan intervensi dan pembuatan kebijakan di masa yang akan mendatang. Ini untuk rangka teori mungkin sudah sempat disampaikan saat Sempro menggunakan teori WHO mengenai komponen sistem surveillance. Selanjutnya, untuk rangka konsep ini juga sudah dimodifikasi dari rangka teori WHO. Selanjutnya, untuk metode penelitian menggunakan metode asesmen, pendekatan kualitatif dan juga kuantitatif. Populasi dan sampelnya adalah populasi ini semua unit pelayanan kesehatan di Kota Depok, dan sampelnya menggunakan purposive sampling untuk beberapa pelayanan yang mampu melakukan PDP dan juga puskesmas yang merupakan perwakilan dari setiap kecamatan. Selanjutnya,
Untuk pengumpulan data terdiri dari data primer dan sekunder. Ini adalah beberapa eh, pertanyaannya, poin-poin pertanyaan dari kuesioner. Selanjutnya, eh, baik kita masuk ke hasil dan pembahasan. Untuk gambaran umum, Kota Depok sendiri ini terdiri dari 11 kecamatan yang terdiri dari 38 puskesmas, 27 rumah sakit, di antaranya adalah 4 rumah sakit pemerintah dan 301 klinik. Dari vaskes tersebut, yang rutin melaporkan pemeriksaan dan kasus HIV/AIDS ada 64 vaskes yang terdiri dari 38 puskesmas, 24 rumah sakit, dan 2 klinik. Responden yang terpilih adalah 11 puskesmas yang mewakili 11 kecamatan, 1 klinik, 2 rumah sakit, dan 3 orang petugas dari Dinas Kesehatan. Selanjutnya, ini untuk identitas responden. Didominasi oleh responden berumur 20 sampai 30 tahun, yaitu sebanyak 6 orang dengan jenis kelamin perempuan. Lalu pendidikan, maaf, jabatannya adalah di program HIV. Kebanyakan adalah petugas RR atau recording and reporting, dan lama menjabat 1 sampai 3 tahun, yaitu sebanyak 8 orang. Untuk puskesmas yang terpilih adalah ini perwakilannya untuk masing-masing kecamatan ada sebanyak 9 vaskes PDP dan 5 vaskes non PDP. Selanjutnya, nah untuk kita mulai masuk ke struktur sistem surveillance. Untuk aspek legal dari eh, 7 pertanyaan yang saya tanyakan kepada responden, hampir semuanya mengetahui kecuali PMK 45 tahun 2014 tentang surveillance, yaitu sebanyak 8 puskesmas yang tidak mengetahui dan 1 rumah sakit tidak mengetahui. Yang kedua adalah PMK 82 tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular. Sebanyak 9 puskesmas tidak mengetahui dan 1 rumah sakit tidak mengetahui. Untuk Undang-Undang Kesehatan ataupun PMK 23 tahun 2022 atau Juknis dan juga Perwal Depok, semua hampir mengetahui, kecuali Perwal Depok untuk SPM, ini 1 rumah sakit tidak mengetahui. Lalu untuk strategi surveillance, ini saya mengukurnya melalui apakah ada plan of action atau rencana kegiatan. Itu ada 3 dari 11 puskesmas, hampir semuanya ada, sehingga rumah sakit dan juga klinik semuanya memiliki plan of action, tetapi pelaksanaannya 3 dari 11 puskesmas ini belum melaksanakan sesuai POA, dan 1 dari 2 rumah sakit juga belum melaksanakan kegiatan sesuai dengan POA. Untuk koordinasi jejaring dan kemitraan. eh Hampir semua vaskes yang menjadi responden ini sudah melakukan koordinasi jejaring dan kemitraan, tetapi jenis jejaring dan kemitraannya berbeda-beda. Seperti puskesmas, hampir seluruh puskesmas ini bermitra dan juga berjaring dengan pemerintah atau sekolah, swasta atau LSM, organisasi profesi, dan juga klinik. Sedangkan untuk rumah sakit didominasi oleh swasta dan juga organisasi profesi. Jadi jarang bermitra dengan pemerintahan ataupun klinik. Sedangkan untuk klinik sendiri banyak juga didominasi oleh LSM. Ada juga 1 klinik yang bermitra dengan pemerintah. Untuk kegiatannya adalah edukasi, edukasi yang paling sering dilakukan eh, dengan pemerintah, lalu mobile VCT ini sering dilakukan oleh LSM, pendampingan dan juga pendampingan ODIF ini juga dilakukan oleh LSM. Selanjutnya, untuk deteksi kasus saya menggunakan capaian SPM. Ini masih ada 27% paskes yang masih belum mencapai, maaf, 73% belum mencapai target SPM 100%. Lalu untuk pencatatan dan pelaporan, masih ada beberapa puskesmas yang mengumpulkan laporan belum tepat, dan juga ini untuk 0% dari laporan jejaring, maksudnya karena klinik dan juga rumah sakit ini tidak mengumpulkan laporan dari jejaring, jadi 0% tidak ada pelaporannya. Untuk jenis laporan yang dilaporkan ada SIHA, ARK, dan
PrEP. Tapi ini tidak di semua vaskes melaporkan ini. Yang hampir semua vaskes selalu melaporkan adalah SIHA, sedangkan ARK hanya beberapa rumah sakit dan juga puskesmas, dan PrEP juga hanya dilaporkan oleh satu RS, yaitu RSUD. Ini untuk alur pelaporan surveillance yang dimulai dari tingkatan atas yaitu Kemenkes, memberikan umpan balik kepada Dinkes Provinsi dan Dinkes Kabupaten Kota kepada unit-unit di bawahnya, dan unit di bawahnya juga melaporkan kepada unit di atasnya. Baik, selanjutnya. Nah, ini untuk sebenarnya saya membuat alur ini untuk memperjelas kira-kira seperti apa proses dan pembagian tugas di puskesmas, rumah sakit ataupun klinik. Jadi di satu vaskes program HIV ini minimal ada 5 petugas, yaitu terdiri dari PJ program, analis lab, petugas RR atau record and report, petugas farmasi dan juga dokter. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa warna, yaitu ungu, hijau, kuning, dan juga biru. Ungu ini adalah pencatatan yang seharusnya dilakukan oleh RR. Dan yang hijau ini adalah pencatatan yang dilakukan oleh dokter, yang kuning adalah analis, dan biru adalah farmasi. Sebenarnya setiap petugas 5 orang ini diberikan satu akun SIHA. Jadi semuanya bisa saling mengisi dari apakah itu status pasiennya setelah diperiksa lab positif atau negatif, bisa langsung diisi oleh analisnya. Tetapi tidak semua vaskes memiliki alur yang sama. Jadi ada yang beberapa eh, RR semua yang mengisi dari awal sampai akhir. Ada juga yang mengisinya seperti alur yang saya buat ini, idealnya seperti ini, harapannya seperti ini, tapi karena berbagai hambatan seperti kurangnya tenaga atau beban ganda pekerjaan, jadi ada satu orang yang mengisi semuanya. Jadi rekapan itu diisi oleh satu orang. Untuk analisis selanjutnya, untuk analisis dan interpretasi, sebanyak 65% itu belum melakukan analisis dan interpretasi, 65% vaskes. Lalu jenis analisisnya ini masih banyak pada narasi, grafik, dan juga tabel. Belum ada yang membuat jenis analisis berupa peta. Selanjutnya. Untuk diseminasi data, seluruh vaskes sudah melakukan diseminasi kecuali klinik, karena memang di klinik ternyata tidak ada pertemuan rutin seperti di puskesmas sejenis Lokmin atau Lokminsek. Jadi klinik belum melakukan diseminasi. Ini bentuk diseminasinya untuk puskesmas terbanyak memang Lokmin bulanan atau Lokmin lintas sektor. Sedangkan rumah sakit ini melalui profil. Untuk di dinas sendiri melalui rapat bulanan dinas. Untuk umpan balik, eh, untuk jejaring kepada jejaring ya, umpan balik kepada jejaring dari puskesmas ini 80% sudah melakukan, tapi 20% belum. Kalau dari Dinkes, Dinkes sudah memberikan 100% umpan balik kepada jejaring puskesmas, rumah sakit, dan klinik. Selanjutnya, masuk ke fungsi pendukung dari pedoman. Sudah puskesmas ada satu pedoman, yaitu pedoman pengobatan yang memang belum dimiliki puskesmas karena memang bukan puskesmas PDP. Untuk PrEP juga baru satu RS saja yang memiliki, klinik tidak memiliki pedoman PrEP, tapi hampir semuanya sudah memenuhi kepemilikan pedoman ini dan pelaksanaan sesuai dengan pedoman. Lalu untuk supervisi dan MONEF, ini supervisi PJ, bisa PJ cluster atau juga PJ seperti Karu ya kalau di rumah sakit ini, em, di rumah sakit yang belum, maaf, di klinik yang memang belum ada supervisi. Sedangkan kalau untuk monitoring pada tingkat kapus, di puskesmas sudah terlaksana. Untuk kecukupan anggaran, 82% Vaskes mengatakan anggaran yang dimiliki cukup, dan 18% mengatakan masih kurang. Untuk pelatihan, dari 17 petugas yang diwawancara, 10 orang mengatakan belum mendapatkan pelatihan di tahun 2024, sedangkan 7 orang sudah. Dan 7 orang ini pelatihannya memang terbatas pada pelatihan yang disediakan di luar dari Dinas Kesehatan. Selanjutnya.
sumber daya, baik kita masuk ke sumber daya untuk pendidikan terakhir responden ini didominasi oleh D3 perawat, 29% adalah D3 perawat. Lalu yang kedua adalah analis kesehatan sebanyak 18%, eh, dan 18% adalah profesi dokter, 24% adalah lainnya, yang termasuk dalam rekam medis, pendidikan SMK, lalu juga D3 kebidanan di lainnya ini. Sedangkan untuk kesehatan masyarakat sendiri atau epidemiolog itu baru satu orang. Untuk persentase petugas aktif, sebanyak 14 Vaskes menyatakan seluruh petugas aktif ikut melaporkan semua kasus HIV. Tapi masih terdapat beberapa vaskes, yaitu 3 vaskes yang masih belum 100% aktif petugasnya. Untuk sumber daya pendukung, em, media informasi untuk penggantian transport ini sudah tersedia, kecuali untuk perangkat pendukung masih ada 5 puskesmas yang belum mendapatkan perangkat pendukung. Untuk kekurangan tenaga, 71% vaskes menyatakan tidak kekurangan tenaga. Selanjutnya, kita masuk ke atribut surveillance untuk kesederhanaan sistem surveillance ini masih ada beberapa puskesmas yang mengatakan kesulitan dalam prosedur pengumpulan data sehingga belum mencapai 100%, masih 82% di puskesmas. Sedangkan untuk klinik dan dinas kesehatan sudah 100%, dan ada satu rumah sakit juga merasa masih banyak data tambahan yang harus dikumpulkan setiap bulannya. Dan dua puskesmas juga merasa rumit dalam pengumpulan data. Untuk kelengkapan pengisian indikator, ada ini puskesmas yang masih belum mengisi, ada sekitar 3 puskesmas belum lengkap. Ini saya melihat dari pertama saya memang mewawancarai, bertanya secara langsung, lalu saya konfirmasi kepada petugas di Dinas Kesehatan dan memang melihat pelaporan di tahun 2024 masih ada beberapa puskesmas yang belum lengkap mengisinya. Dan untuk ketepatan juga begitu, ada beberapa puskesmas, ada 1 puskesmas dan juga 1 rumah sakit yang belum tepat mengumpulkan laporan pada tahun 2024. Selanjutnya, untuk kegunaan data, ini semua data surveillance sudah digunakan untuk 94% digunakan untuk perencanaan, 76% digunakan untuk rencana tindak lanjut, dan juga 24% untuk intervensi. Sedangkan untuk fleksibilitas, ini sebanyak 3 puskesmas menyatakan ada beberapa komponen atau form yang tidak berubah. Jadi memang masih belum fleksibel, tapi rata-rata hampir 100% menyatakan ada perubahan yang mengikuti perkembangan. Lalu untuk penerimaan atau akseptabilitas, ini sudah 100%. Data surveillance digunakan untuk pengambilan keputusan. Lalu keterwakilan data. Nah, ini keterwakilan data masih sebanyak 94% Vaskes atau hampir seluruhnya ya, menyatakan data mereka belum mewakili eh, kondisi dari kasus HIV di wilayah kerja mereka. Hanya terdapat 1 Vaskes yang menyatakan sesuai dengan kondisi wilayah kerja mereka. Baik, selanjutnya. Nah, ini untuk ketercapaian tujuan surveillance, baik Pak Miko, untuk ketercapaian tujuan surveillance ini sebenarnya ada 3 tujuan utama surveillance berdasarkan PMK nomor 23 tahun 2022 dengan empat strategi untuk mencapainya. Nah, sedangkan em, berdasarkan analisis kemarin, evaluasi sistem surveillance ini, poin nomor 2 yaitu pengamatan epidemiologi HIV dengan pengolahan analisis dan interpretasi serta diseminasi ini belum merata dilakukan. Selanjutnya, ini untuk indikator kinerja, tadi sempat saya singgung soal SPM, eh, per, per puskesmas, dan juga ini untuk klinik RSUD, ini RS memang tidak ada target SPM, tapi untuk puskesmas sendiri eh, baru beberapa puskesmas yang melebihi target SPM. Kalau ini untuk indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan oleh program juga masih belum mencapai target 2024. Selanjutnya.
Ini untuk kasus HIV, untuk menguatkan data di 2024 ini ada 363 kasus baru HIV yang sebenarnya didominasi di populasi umum. Ini untuk eh, ya, yang tadi SPM, untuk target SPM, ini masih sedikit sekali di populasi khusus yaitu populasi ibu hamil. Pemeriksaan masih sedikit. Selanjutnya, untuk rangkuman dari struktur sistem surveillance ini ada satu aspek yang belum terpenuhi yaitu aspek legal. Untuk eh, fungsi utama adalah deteksi kasus. Selanjutnya, untuk fungsi utama ini juga analisis dan interpretasinya belum kurang masih kurang baik. Lalu untuk fungsi pendukung ini pelatihan dan sumber daya masih kurang baik. Dan untuk atribut surveillance yaitu keterwakilan masih kurang baik, masih belum mewakili. Selanjutnya, ini untuk analisis dan rekomendasi dari hambatan dari aspek legal sendiri, ini petugas banyak hanya berpegangan kepada pedoman dan modul, jadi tidak tidak familiar dengan aturan-aturan dari Kemenkes seperti PMK. Dan jika menemui kesulitan, mereka biasanya langsung bertanya ke dinas. Ini mungkin rekomendasinya bisa melakukan refreshing ya. Yang selanjutnya untuk deteksi kasus, eh, berdasarkan hasil wawancara, ini kurang sinkronisasinya pada pemeriksaan lain seperti KIA. Jadi ada beberapa komponen seperti misalnya di KIA ANC-nya full, tapi kenapa pemeriksaan tidak tidak pemeriksaan triple eliminasi kan harus pemeriksaan HIV juga, tapi di HIV-nya tidak ada. Nah, itu mungkin karena kurang ketersinkronisasi datanya antara HIV antara bidang P2P dengan KIA. Lalu ada juga puskesmas yang masih kesulitan menjangkau populasi kunci dan puskesmas yang mengeluhkan populasi umum atau Jatim tidak masuk dalam target SPM. Padahal masih wajib diperiksakan untuk Jatim ini. Lalu rekomendasinya bisa koordinasi LSM untuk pemetaan wilayah hotspot, walaupun sebenarnya di Depok tidak ada wilayah yang secara legal hotspot sebagai wilayah yang dikatakan hotspot, ya sebenarnya tidak ada memang, tapi bisa melalui tadi LSM. Lalu untuk analisis interpretasi ini masih ada masalahnya karena tidak tersedia tenaga yang berkompetensi, lalu beban ganda pekerjaan, dan terlalu banyak laporan. Analisis dan interpretasi ini rekomendasinya bisa peningkatan kompetensi melalui pelatihan, workshop, ataupun seminar, dan mewajibkan laporan dikirim dengan hasil analisis dan untuk memudahkan. Baik, selanjutnya untuk pelatihan. Memang ini karena pengurangan anggaran dan juga sistem yang berubah dari yang sebelumnya mungkin pelatihan menjadi TOT atau Training of Trainer dan OJT kepada petugas baru. Ini bisa menambah jumlah mentor. Jadi beberapa petugas baru di program HIV tidak tidak ketinggalan informasi dan juga bisa melaporkan sesuai dengan alurnya. Lalu untuk pendidikan, ini memang agak sulit ya, karena setiap ditanya kenapa mungkin bukan eh, pendidikan yang seperti epidemiolog itu, ini biasanya jawabannya menyesuaikan dengan tugas di lapangan. Misalnya analis sebagai pemeriksa di lab langsung memasukkan hasil pemeriksaan di SIHA untuk memudahkan gitu. Dan juga ada beberapa kasus yang pergantian petugasnya sangat cepat. Ini rekomendasi bisa advokasi untuk penambahan tenaga yang berkompetensi atau tugas belajar. Ya, mungkin ini agak sulit ya dilakukan. Nah, untuk keterwakilan ini em, ada beberapa petugas mengatakan karena memang secara SPM belum tercapai, jadi dia belum bisa mengatakan em, data saya mewakili begitu. Lalu itu lagi soal menjaring pasien dari populasi kunci. Ini mungkin bisa rekomendasinya bisa validasi data dengan lembaga lain dan juga pengumpulan data baik dari LSM, jadi dikonfirmasi kembali. Selanjutnya, nah untuk kesimpulan, em, eh, surveillance HIV di Kota Depok sudah menjalankan sesuai dengan kerangka kerja WHO. Dan untuk tujuan masih belum terlaksana karena strategi yang dilakukan baru 3 dari 4 strategi. Lalu komponen yang belum terpenuhi itu sendiri di struktur sistem surveillance adalah legalitas. Untuk fungsi utama ada deteksi kasus dan analisis interpretasi. Untuk fungsi pendukung ada pelatihan dan pendidikan SDM dan atribut
keterwakilan. Lalu hambatan yang dialami ini adalah sulitnya menjaring populasi kunci dan pemeriksaan di area hotspot, beban ganda pekerjaan dan juga kompetensi petugas. Nah, saran ini bisa berkoordinasi lebih luas lagi dengan LSM karena masih ada beberapa puskesmas yang belum bekerja sama dengan LSM, dan memastikan MOU yang dimiliki setiap LSM itu eh, setiap LSM memiliki MOU kepada puskesmas. Nah, lalu peningkatan kompetensi berupa pelatihan, workshop ataupun seminar, dan juga tadi membuat eh, petugas ini wajib mengumpulkan laporan dengan hasil yang telah dianalisis dan juga menambah jumlah mentor untuk memberikan OJT, lalu membuat media untuk memudahkan proses analisis. Sebenarnya ini kemarin sempat juga sudah dikembangkan oleh petugas di lapangan. Soal sinkronisasi data ini sistemnya cukup sederhana tapi cukup membantu menurut saya. Nah, jadi semoga dengan em, inovasi-inovasi teman-teman di lapangan ini bisa dikembangkan selanjutnya. Baik, selanjutnya, ya terima kasih. Eh, Mungkin itu dari saya kembalikan ke Pamiko. Ya, terima kasih Nasa atas presentasi hasil praktek lapangannya tentang evaluasi sistem surveillance SIV di Depok. Selanjutnya kita eh, diskusi ya. Diskusi pertama, saya minta masukan atau pertanyaan atau saran kepada Dr. Hidayat. Silakan Dr. Hidayat. Oke, oke, baik. Terima kasih, Dokter Miko. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang kami hormati Prof. Mendastri, kemudian sebagai PA Nasya, kemudian Dokter Miko sebagai PJ mata kuliah mata kuliah ESS. Baik, untuk Nasya, pertama saya ucapkan selamat setelah ini telah mencapai seminar hasil untuk evaluasi sistem surveillance HIV. Ya. Nah, ini mungkin komentar saya yang pertama, Nasya ya. Sebenarnya untuk laporan Nasya ini susunannya sudah bagus, gampang dibaca ya oleh teman-teman nanti mungkin yang ada di kelas maupun nanti organisasi kesehatan ya untuk membaca laporan evaluasi sistem surveillance-nya. Ya. Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Nah, ini Nasya ya. Saya kan sudah banding-bandingin di antara DO, hasil dengan rangkuman ya. Ini ada beberapa yang ada di hasil untuk komponen itu ya, komponen baik komponen atribut, struktur, fungsi, sama komponen pendukung ya. Seperti yang di atribut nih ya, di DO fleksibilitas nggak ada, tapi di hasil yang rangkumannya ada. Ya, kemudian di struktur strategi surveillance di DO-nya nggak ada, tapi di hasil rangkuman ada. Ya. Kemudian mana lagi nih? Deteksi kasus di hasilnya, kalau di hasil saya cek nggak ada, tapi di rangkumannya ada nih. Ya. Kemudian untuk supervisi, ya. Supervisi, tapi NASA bahasnya tentang evaluasi semua ini ya. Untuk supervisi monitoringnya, untuk rangkumannya nggak dibahas ya, walaupun ada hasilnya ya, sedikit. Kemudian masalah anggaran juga ya. Anggaran nggak dibahas nih di DO-nya. Ya. Nah, mungkin nanti dipadankan ya mana yang kurang, tolong dilengkapi ya Mas saya. Kemudian kemudian ada beberapa komponen ini yang sebenarnya di teori itu banyak, tapi NASA ngambil hanya sebagian. Nah, itu mungkin nanti NASA bisa cerita kenapa komponen sensitivitas dan spesifitas yang nggak diambil. Kemudian apa lagi nih? Komponen pelaksana dan pemangku kepentingan nggak diambil. Nah, sama komponen fasilitas komunikasi kenapa nggak diambil di sini? Ya, oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu kalau kita bicara tentang HIV, kan ada, ingat nggak yang 3T itu pada tahun 2030 sasaran-sasaran HIV, program HIV itu. Tidak boleh ada penularan, tidak boleh ada kasus baru. Nah, ini nanti disebutkan ya mau di latar belakang boleh, di literatur boleh ya. Karena itu yang paling penting sebenarnya.
Ya, jadi ya, pembaca langsung tahu sebenarnya tujuannya evaluasi sistem surveillance itu apa sih sebenarnya, ya, yang 3T itu. Ya. Nah, kemudian di hasil ya, Mas ya, saya lihat di sini kok puskesmas ketepatan dan kelengkapannya nggak 100% ya. Ini kira-kira kenapa nih Nasya ya? Tetapi dianggap di rangkumannya baik. Tuh nanti Nasya lihat di rangkumannya. Ya, di rangkuman itu, di rangkumannya kelengkapan dan ketepatannya baik, Om ya. Tapi padahal kalau di DO tuh harusnya nggak baik tuh, kurang baik. Ya, coba NASA jelaskan lah ya. Kemudian, nah kan NASA sudah bahas tadi kan tujuan surveillance HIV ya. Tapi hanya ada pembahasan strategi. Sebenarnya tujuan surveillance ini apa sih NASA? Ya, karena di DO nggak ditulis kan, hanya sesuai dengan Permen. Tapi tujuan sendiri nggak ditulis. Coba NASA jelaskan tujuannya apa sebenarnya nih HIV ini ya. Kemudian di saran, nah di saran ini agar kan tadi strateginya salah satunya adalah mencari ini ya, mencari populasi yang risiko yang lebih banyak ya, karena kita melihat di target itu masing-masing puskesmas itu sebenarnya target-target populasi yang bisa kena penularan itu terkokoh dengan eh, capaian yang sasaran yang berisiko tinggi ya, karena menurut saya itu nggak fair juga. Karena sasaran yang resiko tinggi bisa 100% capaiannya, ternyata yang seperti ibu ibu hamil malah nggak sampai 70%. Sehingga kalau totalnya dianggap 70%, ini mungkin tidak mewakili masing-masing sasaran jadinya itu kalau 70%. Ya. Nah, ini sebenarnya sarannya apa nih supaya sasarannya dapat tercapai tinggi nih nasihatnya. Ya. Karena saya lihat di situ klinik cuma satu dua yang kerjasama ya. Rumah sakit juga mungkin nggak banyak kali yang kerjasama. Ya. Itu yang di saran, kemudian yang di kesimpulan. Nah, kan kesimpulan ini saya pikir tadi baik kurangnya coba lagi dievaluasi lagi. Nah, kemudian hambatan kenapa hanya disebutkan beberapa Nas ya? Padahal di hasil kan banyak tuh hambatannya. Apakah memang sudah diprioritaskan, sudah dicari bobotnya itu yang paling tinggi, yang perlu dieksekusi oleh dinas kesehatan atau apa ya, Nas ya? Ya, dan terakhir masalah fleksibilitas. Saya sempat NASA bilang fleksibilitas itu formulirnya berubah-ubah. Ya, nah saya ingin tahu sebenarnya makna fleksibilitas itu apa Nasya? Saya takut nanti jangan sampai beda nih definisinya ya. Karena yang kami tahu fleksibilitas itu bahwa apapun yang dipakai di formulir itu tetap bertahan, dia fleksibel dia. Mau berganti tahun, mau berganti periode itu tetap definisi itu fleksibel. Nah itu yang sama dengan karena fleksibel. Sementara tadi yang NASA sebutkan bahwa bisa terdapat perubahan setiap waktu untuk yang dipakai di dalam formulir. Ya, ini mana yang benar nih? Ya, coba saya dijawab. Ya, itu dulu, Dokter Miko. Ya, terima kasih Dr. Hidayat. Silakan ditanggapi Nasya, Safira. Baik, Dokter Hidayat, untuk tadi yang pertama ya mengenai kenapa di DO ada dan di hasil tidak ada seperti itu ya, atau di hasil ada kenapa di DO tidak ada. Pertama untuk em, fleksibilitas, ya fleksibilitas, mohon maaf mungkin itu saya eh, agak kelewatan untuk memasukkan. Tetapi untuk beberapa seperti anggaran ini masuk di sumber daya sebenarnya dok. Jadi tidak di breakdown secara tersendiri di DO-nya itu karena masuk di anggaran. Nah, untuk mungkin yang lainnya seperti nah supervisi. Supervisi ini sebenarnya masuk di supervisi dan evaluasi kalau untuk di DO. Yang lainnya ini mungkin saya agak kelewat sedikit, Dok. Terima kasih untuk pengingatnya dan juga masukannya. Lalu kenapa tidak semua komponen diambil? Pertama untuk atribut dulu ya dok ya. Untuk atribut pertama saya tidak mengambil sensitivitas dan juga spesifisitas karena memang setelah saya timang-timang ini HIV ini kan pemeriksaannya
berupa reagen. Lalu dinyatakan positif ini juga menggunakan reagen. Memang 3 kali pemeriksaan, tapi tidak ada pemeriksaan lanjutan apakah selanjutnya diperiksa secara virologi atau tidak. Nah, untuk virologi itu sendiri hanya dilakukan pada bayi dan juga orang dengan ciri fisik yang sudah sangat terminal, tapi hasil reagennya negatif. Lalu untuk yang hasil reagennya inkonklusif, hanya itu saja untuk tes virologinya. Jadi untuk membandingkan apakah testing HIV ini sensitif atau tidak, saya agak sulit membandingkannya karena memang tidak ada kewajiban untuk tes ELISA bagi pasien terduga ataupun populasi-populasi HIV ini. Nah, selanjutnya untuk triple zero, iya benar tadi mungkin belum saya masukkan ya. Untuk zero elimination itu eh nanti akan selanjutnya akan saya masukkan. Lalu, nah ini ketepatan dan kelengkapan puskesmas tidak 100%. Kenapa bisa? Pertama, sebenarnya kalau saya wawancara masing-masing responden pasti mereka mengatakannya kita selalu mengisi lengkap kok gitu atau selalu mengumpulkan tepat waktu. Nah, tapi saya tahu di SIHA itu ada beberapa komponen yang tidak wajib diisi, tidak ada tanda tanda bintangnya. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, oh kayak pekerjaan itu diisi juga tidak ya? Nah, mereka mereka baru berpikir, oh ya kan pekerjaan pasien tidak wajib gitu. Jadi kadang nggak diisi juga. Nah setelah itu saya juga konfirmasi ke petugas di dinas biasanya komponen apa sih yang diisi gitu. Nah petugas dinas ini juga mengkonfirmasi iya memang ada beberapa komponen yang tidak diisi. Saya juga melihat pelaporannya oh ya memang kosong untuk seperti tadi pekerjaan nama ibu itu memang tidak diisi karena tidak diwajibkan. Sedangkan untuk ketepatan ini karena tadi faktor petugas ya tenaga yang melakukan ininya pelaporannya ada beberapa di tahun 2004 eh, belum tepat melapornya. Tapi kenapa hasilnya baik? Karena saya melihat rata-rata dari vaskes lain. Memang ini terjadi di satu atau dua, kalau di puskesmas ada 3 puskesmas, sedangkan rumah sakit ada 1 rumah sakit. Tapi vaskes lainnya itu melapor dengan tepat dan juga lengkap setiap bulannya gitu. Jadi saya menyimpulkan ya, hasilnya baik, begitu dok. Lalu tadi tujuan dan strategi ya, tujuan dan strategi di DO tadi ada tujuan, nah tapi strategi ini memang menilai tujuannya seperti apa, saya menilainya dengan apakah strateginya dilakukan atau tidak. Karena memang tujuan HIV itu kan ada 3, dan memang saya melihat tujuannya itu adalah tujuan jangka panjang, dok. Jadi untuk sekarang yang bisa saya nilai itu apakah mereka melakukan strategi yang menunjang untuk ketercapaian tujuan itu atau tidak, gitu dok kira-kira. Lalu tadi keterwakilan ya, keterwakilan bagaimana agar bisa meningkatkan capaian. Nah, tadi itu kan betul yang Dokter Hidayat bilang soal ibu hamil saja masih 50 sekian persen. Nah, menurut saya pertama itu dulu, kemungkinan kita ada perbedaan antara pemeriksaan ANC di ibu hamil dan juga pemeriksaan di HIV. Jadi sangat 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 kecil. Jadi saya pikir sekarang adalah sinkronisasi data antara bidang P2P dan juga dengan KIA mengenai yaitu tadi pemeriksaan ibu hamil dan Catin. Sebenarnya Catin itu banyak sekali teman-teman di lapangan yang berharap bisa masuk dalam target, walaupun sebenarnya iya Catin masih masuknya adalah populasi umum, tidak termasuk dalam populasi kunci ataupun populasi khusus. Jadi Catin belum masuk target sebenarnya, tapi teman-teman di lapangan berharap eh, Catin bisa juga masuk karena Catin wajib diperiksa yang ada 5 kalau nggak salah ya. Salah satunya itu adalah HIV. Itu. Lalu selanjutnya untuk hambatan, kenapa cuma disebutkan beberapa? Hmm, nanti akan saya tambahkan keseluruhan karena saya pikir takutnya terlalu panjang di kesimpulan, tapi nanti akan saya tambahkan dok. Nah, terakhir itu fleksibilitas. Fleksibilitas ini adalah apakah form yang digunakan ini bisa menyesuaikan dengan ini pengetahuan saya ya dok ya bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman. Nah, pasti akan ada beberapa perubahan dari beberapa tahun. Yang saya pahami adalah sistemnya ini atau
Misalnya sih hanya ada beberapa perubahan untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Tapi saya pikir juga benar tadi yang Dokter Hidayat sampaikan mengenai formnya ini adalah bisa digunakan terus-menerus walaupun sudah berbeda zaman. Saya pikir itu juga benar, tapi formnya ini memang ditunjukkan untuk eh, bisa menyesuaikan eh, perubahan-perubahan zaman itu. Jadi tidak tidak hanya berlaku di 1 tahun gitu, atau di beberapa waktu saja. Begitu dok, kira-kira. Iya. Ya, Eh, berarti izin Dokter Miko ya. Berarti Nasya tadi yang penilaian baik atau kurang baiknya karena di DO-nya itu terlalu strike loh. Ah, terlalu strike. Tapi rangkumannya nggak strike dia bilang nih. Tolong disamain gitu loh ya. Kemudian yang di kesimpulan saya lupa tadi yang kesimpulan itu kan kita mengetahui gambaran ya. Kalau Mbak Nasya hanya menyampaikan yang kurang baiknya saja, sementara kan teman-teman kalau baca langsung kesimpulan nggak tahu kan, ini yang baiknya apa gitu loh. hmm, Ya, menurut saya nggak fair kalau hanya kurang baiknya aja ceritain. Tapi harus ada karena gambaran berarti yang baiknya juga harus diceritain tuh. Walaupun agak panjang jadi memang kesimpulannya untuk ESS ini memang seperti itu. Ya, baik dok. cukup Dr. Miko. Cukup Dr. Miko. Iya, terima kasih Dokter Hidayat. Selanjutnya silakan Prof. Nasri. Baik, terima kasih eh Dr. Miko. Kedengaran nggak ya suara saya? Kedengeran Kedengeran, Prof. kedengeran. Ya, baik. Yang terhormat Pak Miko, Dr. Hidayat, dan teman-teman semua. Sebentar, ini kayak suara saya menggema nih. Baik, kalau sekarang sudah sama jelasnya atau Jelas Jelas. Prof. Dok. jelas? Baik. Ya, selamat ya Nasya. Dari sisi strukturnya udah oke ya, seperti tadi Dr. Hidayat katakan juga udah bagus ya. Memang beberapa hal perlu penampilan dan penjelasan yang tadi lebih objektif ya. Istilahnya Dokter Ida lebih fair ya. Saya setuju sekali itu. Jadi kita sampaikan apa yang sudah baik atau sudah sesuai dengan standar apa yang mungkin belum dan masih memerlukan perbaikan-perbaikan. Jadi saya setuju betul untuk kita tampilkan dua hal ini secara objektif ya. Nah, kemudian tentu nanti kajian-kajian yang terkait dengan masalah-masalah yang muncul atau hal-hal yang tadi dianggap masih kurang baik atau masih perlu diperbaiki itu perlu pendalaman ya. Saya merasa oke, identifikasinya sudah muncul, sudah ada dan cukup banyak yang menarik untuk ditindaklanjuti. Tapi mungkin pendalamannya masih kurang. Ya. Saya merasa masih kurang. Kenapanya? Jadi why dan how-nya masih kurang. Kebetulan kan kemarin juga melakukan in-depth juga ya. Sebenarnya in-depth itu bisa sekaligus sih. Sekaligus menggali eh, kedalamannya. Tapi saya tidak tahu bagaimana Nasya melakukan indepnya itu. Apakah sekedar browsing atau exploring potential problems, ya identifikasi saja, atau sampai kenapa begitu atau why. Jadi why dan how-nya belum terlalu kelihatan. Tapi nggak apa-apa. Mungkin ini momen awal ya atau saat-saat awal untuk kita mungkin melakukan pendalaman. Terserah karena nanti ada pengamatan lanjutan atau ada studi lanjutan atau mungkin menjadi feedback untuk Dinas Kesehatan Depok ya. Tapi beberapa poin-poin itu menarik. Nah, baik, saya akan sedikit menggarisbawahi beberapa hal yang penting terkait dengan fungsi surveillance ini. Ada banyak hal, tapi yang lainnya saya rasa bisa ditindaklanjuti dengan baik. Tapi beberapa hal ini yang saya anggap sangat esensial mungkin perlu adanya uh, dorongan dan apa dan dukungan kebijakan di tingkat wali kota. Yaitu pertama fungsi utama dari surveillance ini dalam aspek analisis dan interpretasi itu hanya 30-an persen. 30% ini artinya baru sepertiga ya dari fungsi yang harusnya bisa dijalankan. Nah, kalau ini benar, ini berarti kurang banget ya, kurang banget bahwa fungsi utama
surveillance dalam deteksi, kemudian analisis interpretasi ini hanya mencapai 35%. Nah, ini tergantung dengan bagaimana kita meneliti 30%. Kalau itu benar, ini menjadi sesuatu yang perlu diberikan perhatian. Nah, ini kalau dikaitkan dengan fungsi penunjangnya, itu SDM-nya ternyata juga masih kurang ya, yaitu hanya 40% yang mendapat pelatihan. Itu pun kalau nggak salah pelatihannya itu disupport oleh eksternal agency gitu ya, bukan suatu yang sudah menjadi bagian yang embedded yang sudah kokoh di dalam sistem. Jadi itu ada dukungan dari luar, tapi bukan internal itu menjadi bagian yang kuat. Jadi mungkin ini juga perlu perhatian bagaimana uh, meningkatkan kapasitas dari SDM itu yang baru 40% dapat pelatihan itu supaya lebih. Kalau diteliti lebih jauh lagi, bukan hanya pelatihannya yang kurang, ternyata kompetensi SDM yang dibutuhkan untuk fungsi freelance itu juga belum pas banget ya. Hanya ada satu ya yang dari EPID. Iya, benar, Prof. Kemudian sisanya ada dokter sekitar tadi 18%. Sisanya lagi ada lebih jauh lagi ya, ada perawat, ada D3, analis kimia. Mereka pasti kompeten dalam bidang mereka, dalam perawatan, dalam analis kimia, juga dokter. Tapi kita tahu itu nggak cukup ya untuk melakukan fungsi surveillance yang baik. Jadi di sini ada lag juga, ada gap juga di mana bukan hanya pelatihan dan pendidikannya yang kurang, tapi bukan juga SDM-SDM-nya pun juga masih sangat kurang untuk diisi SDM-SDM yang memang tepat untuk surveillance. Dalam hal ini ya kita harus bilang epidemiolog gitu ya, baik di level S1 ataupun di level S2. Jadi ini mungkin bisa menjadi catatan dan mungkin harapan ke dinas untuk memberikan dukungan yang lebih baik untuk penguatan SDM ini. Dan dengan demikian, mudah-mudahan masalah yang terkait nasional menjadi lebih kuat, lebih kokoh. Ini beberapa catatan yang saya rasa nyambung nih, terkait sekali ya, terkait sekali. Jadi kalau ada kita bisa memberikan semacam advokasi kepada Pak Wali Kota untuk, ayo dong, untuk kedepannya nih kita perlu tingkatkan lagi epidemiolog yang tidak ada S1 di Puskesmas, tidak ada S1-nya, S1 pemerintah epid yang beberapa mungkin butuh S2 ya S2, yang udah S2 kayak Pak Hida jadi S3 misalnya. Misalnya kayak gitu. Jadi penguatan itu mungkin bisa secara berjenjang itu di setiap lini gitu ya. Mungkin baru belum lama ini tadi malam saya begadang, kalau boleh saya cerita sedikit, begadang sampai mungkin jam-jam 11 malam bersama teman-teman ibu wakil dekan dan juga apa namanya para kaprodi S3. Jadi ada sangat mendesak, sangat mendadak ada beasiswa dari pemerintah untuk dokter, untuk para dosen-dosen yang mau S3. Ini kebetulan dosen ya, baru dosen ini mungkin disasar untuk target yang sekarang ini dosen-dosen diberikan beasiswa dari pemerintah untuk ambil S3. Dosen-dosen di seluruh Indonesia dan dia bisa masuk ke UI, dia bisa masuk ke Pak Miko mungkin tahu juga tuh karena Pak Miko diundang juga rapatnya ya tadi malam ya. Nah, dari berbagai macam institusi untuk sekolah terserah mau di UI boleh, di PB boleh di. Nah itu alhamdulillah satu dorongan dari pemerintah yang sangat bagus. Dosen-dosen itu dipercepat untuk ambil S3 dengan sekaligus dengan lengkap dengan beasiswa pendidikannya. Mudah-mudahan di lingkungan profesi birokrasi juga ada yang semacam ini juga dorongan untuk memberikan percepatan dari peningkatan SDM khususnya epidemiologi. Kami sangat mendukung dan kita siap lah insya Allah EPIT untuk berpartisipasi di situ. Uh, jadi ini Nasya mungkin bisa ditajamkan lagi why dan how-nya. Tadi seperti kata dokter dokter Hidayat bahwa tadi kita dua berimbang ya, kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya ditingkatkan, kekurangannya kemudian diperbaiki. Saya rasa itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Nasri. Oke, satu lagi, Ada Pak. tanggapan dari Nasa? Satu lagi, sebelum Oh, lupa. belum. Sebelum kalau setiap ujian-ujian kayak begini, izin kalau boleh saya usul itu PPT-nya juga di-share ya. Karena kalau baca yang laporan lengkapnya kan panjang, kadang-kadang lebih efisien kita baca PPT-nya juga. Jadi kita bisa nangkep ya. Setuju ya? Baik. PPT-nya di-share juga untuk semua teman-teman. Ya, makasih.
Ya, terima kasih, Ya, Prof. terima kasih Prof. Randasi. Ada tanggapan dari Nasya? Mungkin sedikit ya dari saya Pak Miko soal tadi pendalaman ini. Betul, Prof. Mungkin saya kurang mendalami karena berbagai macam kendala di lapangan. Sebenarnya saya banyak sekali mau mau menggali dari teman-teman di lapangan itu, tapi memang dari utamanya surveillance sendiri itu kemarin kuesioner sudah sangat banyak. Jadi kadang ada ketika wawancara sama satu orang tuh bisa sampai 2 jam. Mungkin ya karena saking terbawa terbawa oleh masalah-masalah atau cerita-cerita teman-teman di lapangan. Jadi em, saya merasa takut kurang efisien begitu jika saya terlalu lama mengambil waktu teman-teman, apalagi mungkin teman-teman di lapangan masih banyak kewajiban begitu. Jadi saya mohon maaf Prof, mungkin kurang mendalami di bagian tadi why and how-nya. Tapi selanjutnya kalau memang nanti ada kesempatan untuk melakukan in-depth interview lagi, saya pasti akan menggali bagian itunya. Ya, terima kasih Prof masukannya. Itu saja Pak Ya, Miko. terima kasih Nasya. Ada masih ada tambahan dari Dr. Hidayat atau Prof. Randasi? Saya cukup. Cukup, Dok. Cuma mau tanya aja, ini Cukup, nanti oke. mau dibawa ke NSCI nggak, Jogja? Untuk ESS ini ya Prof ya, kebetulan kemarin saya submitnya yang ini keracunan makanan. Oh, baik, baik. Oke. Oke, Iya, sip. mungkin ini untuk selanjutnya Oke, di Ya. konferensi. Ya. ya. Eh, Komentar dari saya memang hasil surveillance, evaluasi surveillance SIV NASA ini terbaik dari sebelumnya ya. 2 hari sebelumnya kita presentasi NASA paling bagus, tapi masih ada yang belum inline. Jadi tujuan dan hasilnya hasilnya jauh lebih baik, tapi tujuannya tidak tidak mencakup hasil. Jadi tolong sesuaikan tujuannya dengan hasilnya dan kesimpulannya. Kesimpulan dan hasilnya cukup bagus. Kemudian satu lagi tambahan adalah cascade di dalam cascade SIV-nya belum terlihat. Jadi Hmm. mungkin di laporannya sudah ada, tapi di dalam presentasi saya tidak melihat. Ya, oke. Eh, Hasilnya sudah cukup bagus dan kesimpulan bagus. Ya, Pak oke. Miko sedikit, Kalau sedikit. tidak ada Nah, tambahan, sedikit Pak Miko. silakan Saya Prof. setuju itu. Saya juga belum melihat cascading dari triple Ya, betul, 95-nya gitu. Artinya sejauh mana ya, sudah tercapai ya triple 95 betul. ini. Jadi itu menjadi Oke. satu gap yang mungkin baik untuk tindak lanjuti. Oke. Oke. Ya, terima kasih Prof. Jadi sepakat ya kita tambah sedikit tujuannya diinlinkan dengan hasil dan kesimpulan, kemudian tambah cascade agar lebih sempurna. Jadi sempurna ya. Menurut saya kalau tidak ada tambahan, kita berikan tepuk tangan kepada Nasya. Ya. Eh, saya tutup. Terima kasih kepada Dr. Hidayat dan Prof. Randasi atas presentasi hasil praktek lapangan evaluasi sistem surveillance SIV di Kota Depok. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.